Assalamualaikum sahabat semua, terima kasih sudah hadir. Mungkin Anda penasaran, mudah-mudahan kami bersama kru di channel Farming Day ini bisa memberikan informasi yang berharga bagi Anda. Oke, bahan apa saja yang harus ditambahkan ketika kita olah lahan? Jangan lupa ya, untuk NPK itu pasti tambahkan segera sebagai pupuk dasar. Kalaupun tidak N dan K nya, yang jelas P nya harus ada di pupuk dasar, karena P ini sifatnya slow rilisnya ya, slow sekali rilisnya. Jadi larutnya fosfat itu lebih lama daripada larutnya nitrogen dan kalium, jadi harus lebih dulu. Nah, selain itu, karena labu madu ini termasuk barang eksotis, jadi tidak boleh ada cacat sedikit pun ketika masuk ke pasar ataupun ke swalayan, pasar modern. Jadi unsur-unsur yang harus ditambahkan yang paling banyak adalah unsur organik atau bahan-bahan organik. Jadi sudah kita kaji beberapa kali penanaman, kalau bahan organik baik itu kompos atau kotoran hewan, juga agen-agen hayati itu tidak ditambahkan, itu rasanya menjadi menurun, tingkat kemanisan labu madu itu sedikit ada penurunan. Dan lebih parahnya lagi, di tekstur buahnya, kalau istilah orang Sunda itu cangor ya, cangor. Jadi enggak pulen gitu kalau kurang bahan-bahan organik. Makanya sejak awal tuh harus banyak bahan organik yang ditambahkan ke dalam lahan. Nah, ini budidaya labu madu itu memang unik ya. Jadi harus lebih sigap dan lebih fokus kita menambahkan bahan-bahan organik. Jadi kalau 1 tahun misalkan 3 kali penanaman di kebun yang sama, ya sebisa mungkin di awal kita harus lebih banyak menggunakan bahan-bahan organik, kotoran hewannya harus lebih banyak. Nanti untuk olahan yang kedua, bahkan untuk supaya kita tidak mengolah lahan lagi untuk penanaman yang kedua, yaitu caranya di awal harus jor-joran kita menambahkan bahan-bahan organik. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah penting adalah kita harus menggunakan unsur-unsur mikro yang cukup di lahan. Saya sebutkan misalkan unsur kimianya kalsium. Nah, ini penting sekali kalsium. Jadi sejak awal tuh harus ditambahkan kalsium dan magnesium. Kita jadi menggunakan dolomit itu karena ada kalsium dan magnesium. Mengapa demikian? Karena begini, karena kalau kurang kalsium ya, jadi pohon itu mudah sekali pecah batangnya. Jadi ketika nitrogen itu kan di awal biasanya nitrogen cukup tinggi untuk memacu pertumbuhan, tapi kalau konsentrasi nitrogen terlalu tinggi tanpa dibarengi dengan unsur mikro kalsium dan magnesium, biasanya batang di awal itu pecah, akhirnya kan pertumbuhan terganggu. Nah, nantinya juga kalsium itu akan sangat bermanfaat untuk pertumbuhan buah, jadi buahnya tidak mudah pecah dan kulitnya bagus. Adapun magnesium itu kan berguna untuk meningkatkan rasa manisnya di labu madu. Tentu ada manfaat lain, cuman kami sebutkan satu saja. Nah, itu ya. Jadi unsur-unsur ini tidak boleh ketinggalan, termasuk boron. Nah, ini meskipun unsurnya mikro dan kecil sekali kebutuhannya, ini harus ditambahkan. Pertama, untuk lebih meningkatkan pohon saat melakukan fotosintesis. Jadi kalau unsur ini kurang, maka fotosintesisnya tidak maksimal. Jadi pembakaran nanti ya yang menghasilkan disebut labu madu itu kan karena manis, karena di fotosintesisnya terganggu, itu juga jadi masalah, nanti buahnya tidak manis. Kemudian
labu madu itu harus juga punya, kan namanya juga butternut ya. Butternut itu butter, mentega, nut itu artinya kacang. Kacang-kacangan itu biasanya yang paling unik, yang paling terasa adalah adanya minyak nabatinya. Makanya kita harus menambahkan unsur sulfur ke dalam ini, ke dalam saat olahan itu harus menambahkan unsur sulfurnya. Dari ZA ada sih, cuman jangan terlalu berlebihan juga, karena nanti ZA tuh kalau terlalu banyak jadi asamnya tanah itu akan cepat sekali. Nah, sulfur ini. Kemudian yang tak kalah penting adalah yang namanya zat besi Fe. Kekurangan zat besi akan terlihat pada kuningnya daun. Di yang namanya serat-serat daun, tulang-tulang daun itu akan terlihat menguning. Apalagi kalau kita menambahkan unsur mangan, jadi akan lebih bagus lagi. Nah, di beberapa produk kemasan ya, pupuk yang bertaraf nasional itu sudah ada elemen-elemen tersebut. Jadi memang elemen tambahan atau unsur tambahan selain NPK memang sudah ada. Nah, gitu, cuman kita kurang perhatikan. Nah, ini bisa ditambahkan saat kita mengolah lahan. Nah, kemudian kalau penanaman yang kedua, kita harus cek lagi, memang sebaiknya ada pengukuran. Cuma kan mahal ya untuk mengidentifikasi atau mengukur satu lahan itu. Untuk cek lab lahan itu ya membutuhkan biaya banyak sih. Ya perkirakan saja pasti kalau satu kali masa tanam itu ada unsur-unsur di dalam tanah, unsur haranya kan berkurang. Sebaiknya sebelum tanam yang kedua kita harus menambahkan dulu. Ya mungkin sebelum itu tambahkan dulu bahan organik dan agen hayatinya. Tambahkan semacam trichoderma dulu, kemudian agen-agen hayati yang bermanfaat, mikroba baik. Setelah itu mungkin 2 minggu kemudian kita baru bisa menambahkan pupuk kimia sambil kita menyemai. Nah, baru setelah itu 14 hari kemudian semaian udah tinggi, baru kita bisa siap untuk menanamnya. Nah, ini cara-cara atau tahapan-tahapan pemberian bahan-bahan organik, kemudian unsur-unsur penting ke dalam lahan. Nah, yang saya perhatikan adalah keterlambatan para petani menambahkan unsur-unsur ini. Mereka mengira bahwa memupuk itu nanti saja kalau sudah tumbuh atau sudah menanam 1 hari atau 1 minggu setelah tanam. Padahal sehari setelah ditanam atau pas si labu madunya itu ditanam ke tanah, ia sudah harus membutuhkan itu asupan nutrisi itu. Jadi tidak boleh menunggu lama-lama. Jadi kalau sudah tersedia kan dia langsung makan tuh, langsung diserap. Makanya harus tersedia dari awal. Gitu. Nah, labu madu ini tidak boleh ada yang lecet-lecet kulitnya, kemudian rasanya juga harus manis, terjaga. Teksturnya sebisa mungkin harus pulen, yaitu 3 unsur itu ya harus dipenuhi melalui pemberian nutrisi-nutrisi tadi, N, P, K, kalium, kalsium, kemudian magnesium, sulfur, boron, Fe atau zat besi, ferum, kemudian Mgn, mangan, Mn ya mangan, dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan dengan cara-cara seperti ini ada peningkatan kualitas. Nah, kemudian kan kita nanti akan ada cara-cara ini sebelum lah, ini saat olah lahan. Adapun nanti saat perawatan setelah labu madu itu pindah tanam ke lahan, itu ada pemberian unsur-unsur apa lagi kita akan bahas di periode berikutnya di channel ini. Tetap saja di channel ini kita akan bahas. Mudah-mudahan pemirsa tidak bosan.
Tapi ini ilmu harus disampaikan dan harus dibagi-bagi supaya para petani yang sudah tahu juga bisa terdorong untuk juga saling berbagi, yang belum tahu ya bisa dapat ilmu gitu. Oke, demikian, terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah di video berikutnya kita bahas soal pemberian pupuk di masa-masa setelah benih labu madu itu ditanam. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.